pembelajaran kali ini bisa membawa manfaat dan membawa keberkahan. Amin. Desi, hadir. Imam, Hadir. Alfi, Hadir. Lutfiana, hadir. Adi, Hadir. Tasya, Fatir, Hadir. Chelsea, Cantika, Rangga, Septi, Anissa, Diva, Irma, Manda, Fanya, Meja, Faiz. Hadir. Ada yang belum disebutkan? Febri ya. Hadir. Ada lagi yang belum disebutkan? Oke. Sebelum kita mulai, kita menyanyikan lagu Dimensi Profil Pelajar Pancasila. Silakan semua peserta didik berdiri dulu. Apa itu statistika? Ada yang masih ingat? Statistika adalah ilmu yang mempelajari bagaimana cara penyediaan data mengumpulkan prestasi suatu data. Ya, kemudian untuk ukuran pemusatan data, apa saja yang kita pelajari? Penyajian data. Ya. Diagram lingkaran, data, median modus, data tunggal dan kelompok. Ya, untuk yang median modus dan jamuan data dan standar deviasi itu nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Hari ini kita akan belajar tentang penyajian data, histogram, poligon, dan audio. Nah, sebelum masuk ke materi ini, kalian sudah pernah mendengar atau sudah mempunyai gambaran tentang histogram itu seperti apa, poligon itu seperti apa, dan audio seperti apa? Sudah punya gambaran? Nah, sudah, karena untuk materinya sudah saya share di jadi sudah dipelajari ya. Oke. Kemudian untuk capaian pembelajaran pada fase ini, materi statistika dibahas yaitu membedakan berbagai macam jenis data serta membuat grafik yang sesuai dan mempresentasikan data tersebut serta melakukan analisis data untuk pengambilan kesimpulan serta menggambar dan menginterpretasikan histogram, diagram garis, line plot. Peserta didik akan dibagi nanti menjadi 4 kelompok homogen dengan tingkat kemampuan yang sama berdasarkan hasil asesmen diagnostik atau pretest. Nah, adapun tujuan pembelajaran dari materi ini yang pertama, dengan sikap disiplin, gotong royong
menggunakan model pembelajaran project based learning dan metode diskusi, peserta didik diharapkan mampu satu, merepresentasikan dan menggambarkan data, tampilan penyajian data berupa tabel dan grafik diantaranya yaitu histogram, octave dan poligon. Kemudian yang kedua, menentukan ukuran pemusatan data dari kumpulan data yaitu min, median, modus, data tunggal dan berkelompok. Nah, untuk min kemarin di SMP masih ingat ya, min itu apa? Min rata. Kalau median nilai tengah. Kemudian kalau modus nilai paling banyak muncul. Kenapa kok kita perlu mempelajari ini? Nah, sebelum kita mempelajari materi ini, sebenarnya kalian sudah menggunakan materi ini, materi statistika, yaitu dengan nilai yang paling banyak. Jadi secara tidak langsung materi statistika sudah kalian pelajari dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kegiatan pembelajaran hari ini nanti apa saja? Ada diskusi, presentasi, membuat kesimpulan dan penilaian. Kemudian tadi kalian membaca atau melihat kata-kata PJBL atau Project Based Learning. PJBL itu sebenarnya apa? Nah, PJBL itu adalah pembelajaran yang organisasi pembelajaran di sekitar proyek. Proyek adalah tugas yang kompleks berdasarkan pertanyaan menantang atau masalah yang melibatkan siswa dalam desain, pemecahan masalah, pengambilan keputusan atau kegiatan investigasi, memberikan siswa kesempatan untuk bekerja relatif otonom selama jangka waktu tertentu dan berujung pada produk yang realistis atau presentasi. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kita bermain dulu ya. Silakan kalian join my quiz, kemudian selanjutnya ini ayo Imam, silakan join myquiz.com, kemudian selanjutnya dimasukkan waktunya. Sudah bisa masuk semua? Belum? Sinyal. Saya cek yang sudah masuk. Join my quiz terus. Paspornya apa Bu tadi? 269051.
semua ya. Sudah selesai? Oke, 2 menit lagi ya. Tadi apa itu tadinya? 2691 Kosong? 051. Oke, sudah banyak yang benar ya di sini. Iya. Oke, luar biasa, semua sudah banyak yang benar. Sudah mempelajari materi yang saya berikan? Berarti kita lanjutkan ke materi selanjutnya sebelum nanti lanjut ke proyeknya. Di sini, pernahkah kalian menghitung suatu data? Pernah ya? Kemudian bagaimana membuat tabel yang sesuai? Sudah pernah ya pada saat penghitungan OSIS itu juga sudah pernah ya? Oke, di sini ada video motivasi, silakan disimak tentang statistika. Saat pandemi COVID-19, kamu dapat melihat data dan menggunakan orang yang berisi virus. Dari data tersebut, kamu bisa melakukan analisis seperti pandemi virus atau bahkan data tersebut dapat menjadi dasar kita untuk mengambil pasien yang sebenarnya. Data adalah angka atau angka yang eksis dan diindikasi. Contohnya seperti data penjualan COVID-19 tadi. Nah, dari definisi data itu sendiri, kita tahu kalau sudah sebenarnya data akan berubah. Lalu, apa yang dimaksudkan dengan data adalah upaya untuk menampilkan atau memanfaatkan data yang didapatkan secara visual dan menunjukkannya bagi mempermudah proses pemahaman dari analisis data yang dimaksudkan. Lalu, bagaimana cara menyajikan data ini? Penyajian data secara visual biasanya melibatkan teknik grafis. Ada macam-macam penyajian data yang bisa dilakukan. Di antaranya adalah penggunaan tabel, diagram, dan grafik. Terkadang kalau kita dapatkan informasi secara besar dan logis yang berisikan kalimat panjang dalam satu waktu, kita sudah jadi bingung untuk mendapatkan informasi. Beda
tentang gambaran bagaimana pentingnya kita menyajikan sebuah data. Jadi akan mempermudah pekerjaan kita. Misalkan contohnya dalam nilai ulangan bisa kita sajikan dalam bentuk tabel. Kemudian untuk pemilihan ketua OSIS kemarin kita juga menyajikan dalam bentuk tabel. Dan pengertian penyajian data yaitu memaparkan data yang sudah kita kumpulkan dalam bentuk tabel dan diagram agar informasi tersebut mudah dipahami. Coba Imam, jenis-jenis penyajian data itu ada apa saja? Ada? Ada 3. Terus poligon, terus objek. Nah, yang akan kita pelajari hari ini. Lalu histogram itu apa? Histogram itu adalah bentuk diagram data yang menyajikan daftar distribusi frekuensi data berkelompok. Lalu langkah-langkah membuat histogram itu bagaimana? Yang pertama, sajikan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Kemudian tentukan tepi bawah dan tepi atas dari masing-masing kelas interval. Kemudian menggambar sumbu horizontal dan sumbu vertikal. Selanjutnya menggambar persegi panjang untuk setiap histogram mudah dibaca. Jadi nanti sebelum kalian membuat histogram, poligon, objek, kalian harus mengetahui langkah-langkahnya terlebih dahulu. Di materi yang sudah saya share itu juga sudah ada. Kemudian di sini ada poligon, distribusi frekuensi. Coba dibacakan, Adi. Dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Yang kedua, Iman. Tentukan lingkaran masing-masing kelas. Kemudian yang ketiga, Chandika. Menggambar sumbu horizontal untuk titik tengah setiap kelas. Ya, menggambar sumbu vertikal untuk frekuensi. Yang kelima, hubungkan titik-titik yang berdekatan di mana titik tengah sebagai aksis dan frekuensi sebagai di materi sudah ada contohnya ya, sudah dipelajari ya. Berarti siap ya untuk mengerjakan proyek hari ini. Oke, kemudian objek. Di sini nanti objek ada dua, yaitu objek positif dan objek negatif. Di situ juga sudah ada penjelasannya. Kemudian, oke, saya akan membagikan LKPD-nya. Silakan kalian pahami terlebih dahulu sebelum berdiskusi dengan kelompok kalian. Nanti dibaca dulu apa yang harus kalian kerjakan dan teknisnya bagaimana, nanti bisa ditanyakan terlebih dahulu. Nah, sebelum kalian bergabung dengan kelompok kalian sesuai dengan hasil pretest tadi, di sini apa saja yang harus kalian lakukan? Yang pertama adalah memberikan pertanyaan mendasar, yaitu di sini ada petunjuk pengerjaan LKPD yang nanti menggambar poligon. Kemudian kelompok 3 nanti objek positif, yang terakhir objek negatif.
Jadi di situ peralatannya sudah disediakan. Nanti kemudian untuk langkah-langkahnya setelah kalian membaca LKPD-nya, kemudian bisa mendesain perencanaan proyek dengan kelompok kalian, kemudian menyusun jadwal, dan nanti setelah selesai nanti kalian harus mempresentasikan hasil proyek kalian di depan kelas. Dan sampai sini ada yang mau ditanyakan sebelum kalian bergabung dengan kelompok kalian? Oke, tidak ya. Kalau tidak, silakan bisa bergabung dengan kelompok kalian masing-masing. Oke, silakan buka judulnya sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Soalnya ini presentasi sampingnya nilai. Nah, ini kamu yang bikin tabel, terus kamu yang bikin ini tadi. Nanti seperti apa?
Menurut aku sih tadi. Bisa menghitung dua kita bawa dan di bawah itu tak ini bisa pakai speaker ya, ini satu gitu biar jelas. Sini buka tak kakak dulu. Guys, Boleh beri ini. ini ya. Kamu sudah ada kepin?
Sama botak. Ini kan. Ini kurang gede. Ini gede banget soalnya. Ini kan
Terus pulang. Terus kita los mau. Dạ.
Oke, silakan. Yang lainnya tolong diperhatikan ya. Perkenalkan, kami dari kelompok gugus yang bernama saya Lutfiani Citra Sanora, saya Lutfiani Fasendra, Saya Bang Firdaus. Saya Alfian Sarah. ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yaitu histogram. Histogram adalah bentuk Oke, bisa dilihat histogram dari kelompok gugus ya. histogram adalah bentuk diagram data yang disajikan daftar distribusi frekuensi data berkelompok. Ya, di sini terdapat nilai sesuai dari soal yang diberikan. Dan untuk langkah-langkah pembuatannya yaitu yang pertama membuat tabel penyelesaian dan membuat diagram data. Nah, untuk diagram data memiliki sumbu horizontal dan sumbu vertikal, dan di mana sumbu horizontal memiliki titik bawah dan titik atas, dan untuk sumbu vertikal memiliki nilai frekuensi dari data yang disajikan. Oke, itu adalah hasil proyek dari kelompok gugus. Bisa dilihat atau mungkin ada yang ingin ditanyakan atau ada yang masih bingung histogram itu seperti apa, kemudian langkah-langkahnya atau menentukan titik bawah dan kegiatannya bagaimana, bisa ditanyakan atau Panjang dapat dituliskan frekuensi masing-masing kelas agar histogram dan dibaca. oke, bisa diterima? Oke, terima kasih kelompok gugus sudah memberikan proyeknya yang luar biasa. Kita berikan aplaus untuk kelompok gugus. Oke, bisa kembali ke tempat duduk. Ini bisa diambil nanti dipukul saja. Sekian presentasi dari kelompok gugus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang lain bisa diperhatikan dulu. Ayo, kita mulai ya. Oke, silakan diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok gugus yang beranggotakan saya Ferdian Santo, saya Ferdian Aragam. Saya sudah pesannya. Dari program LKPG ini menjelaskan tentang objek positif.
depan kita ini terdapat gambar objek positif. Langkah-langkah pembuatan objek positif. Langkah pembuatan objek positif yang pertama menambahkan batas atas masing-masing kelas dan data frekuensi pada tabel yang ada. Nilai frekuensi kumulatif kurang dari diperoleh dengan cara menjelaskan frekuensi setiap kelas dengan semua kelas di atasnya. Berikutnya menyiapkan bidang lattice list yang memuat sumbu X dan data frekuensi pada sumbu Y. Untuk data dari tabel ini diperoleh gambar bidang seperti di gambar. Selanjutnya, pasangkan data yang sesuai antara data nilai batas atas di setiap kelas dan frekuensi kurang dari seperti pada di gambar. Kemudian, hubungkan setiap titik sehingga membentuk sebuah kurva sehingga akan diperoleh gambar objek positif. Mungkin tadi itu adalah penjelasan langkah-langkah membuat objek positif. Sekiranya ada masukan atau pertanyaan dari kelompok lain. Oke, Dio. Perkenalkan, kami dari kelompok dari frekuensi kumulatif bukan dari kegiatan pada objek positif. Oke, yang ditanyakan bagaimana cara mencari frekuensi kumulatifnya? Bisa dijelaskan dari kelompok 7? Cara mencari frekuensi akumulatif dicari dari frekuensi dengan menjumlahkan frekuensi tersebut ke bawah ke bawah. Oh, jadi frekuensi kumulatifnya itu dengan menjumlahkan frekuensinya ke bawah, maka akan nanti diperoleh frekuensi kumulatif kurang dari lebih atas. Bisa dimengerti? Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Enggak? Oke, dari kelompok kerucut bisa ditutup dulu. Ya, sekian yang mungkin dapat kelompok kami sampaikan tentang objek positif. Ada kurang lebihnya kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bisa kelas ya. Oke, bisa diambil nanti dikumpulkan. Evaluasi kegiatan. Silakan salah satu mengutarakan atau menyampaikan tentang kegiatan pembuatan proyek hari ini. Mungkin bisa diwakili oleh Mas Ardi. Silakan. Baik, pada pembelajaran hari ini sangatlah menyenangkan dengan proyek yang kita buat. Akan tetapi waktu yang diperlukan untuk membuat proyek masih kurang lama. Oke. Itu saja. Ya, terima kasih Bu. Oke, terima kasih atas apa yang sudah kalian atau hasil karya kalian sudah cukup bagus, sudah luar biasa. Kemudian sebelum kita ke kesimpulan, silahkan kalian kembali ke tempat duduk yang terlebih dahulu dan mengerjakan asesmen formatif untuk mengukur kemampuan kalian apakah sudah menguasai materi benar. Baik, untuk ini bisa dilakukan dengan Ya, kembali ke tempat duduk. jangan lupa dikasih nama ya.
Gitu. Oke, yang sudah dapat silakan dikerjakan. Bisa. Ini bisa sini aja Mbak. Oke, silakan dikerjakan sesuai dengan kemampuan pengetahuan kalian. Silakan dibuka dengan tulis meja, jangan lupa dikasih nama. Oke, Mas Febri bisa dibacakan soalnya. Penelitian terhadap susu formula dalam sebuah penelitian tentang gizi. Dua macam susu formula A dan B. Untuk bayi yang siap minum diletakkan dalam tempat terbuka, kemudian diukur lamanya susu formula itu tetap baik, tidak basi dalam jangka jam. Berikut adalah grafik hasil penelitiannya. Berdasarkan dalam grafik dua susu formula di atas, berikan tanda centang pada setiap pernyataan khusus yang benar. Oke, ada A, B, dan C. Coba sekarang kalian koreksi, kemudian dari A, B, dan C yang pernyataan benar yang mana? Febri. Yang A, Bu. A, selisih antara keterangan dan maksud tepat untuk jenis A menjadi basi adalah 2 jam. Kemudian yang B, Tepat untuk jenis B menjadi basi adalah 3 jam. salah apa benar? Salah. Yang C, Susu jenis A mempunyai variasi lama waktu menjadi basi yang lebih besar dari jenis B. benar atau salah? Benar. Oke, dari permasalahan ini ada yang salah? Oke, berarti kalian sudah memahami apa yang kita pelajari hari ini itu bisa dikumpulkan, nanti akan saya beri konten gitu ya. Oke, jangan lupa kasih nama. Salah satu bisa mengumpulkan ke depan. Silakan dibuka dengan tulis meja,
Setelah itu tulis menjadi bahasa dalam 3 jam. Salah atau benar? Salah. Salah. Yang C? Susu jenis A mempunyai variasi lama waktu menjadi bahasa yang lebih besar dari jenis B. Benar atau salah? Benar. Oke, dari permasalahan ini ada yang salah? Oke, berarti kalian sudah memahami apa yang kita pelajari hari ini itu bisa dikumpulkan nanti akan saya beri motivasi ya. Oke, jangan lupa kasih nama. Salah satu bisa mengumpulkan ke depan. Oke, pada kegiatan hari ini sebelum kita mengerjakan soal post-test, mari kita simpulkan kegiatan pada pembelajaran hari ini. Di antaranya tadi sudah diwakili salah satu peserta didik bahwasanya untuk mengerjakan proyek itu membuat materi mudah dipahami. Kemudian hanya saja kita membutuhkan waktu yang banyak. Kemudian pada penyajian data itu yang sudah kita praktekkan atau kita sudah membuat proyeknya tadi ada penyajian data melalui histogram, kemudian melalui poligon, kemudian objek positif dan objek negatif. Kemudian untuk membedakan objek positif dan objek negatif itu terletak pada frekuensi kumulatif kurang dari dan frekuensi kumulatif lebih dari. Kalau untuk mencari objek positif berarti kita mencari frekuensi kumulatif kurang dari. Sedangkan untuk mencari objek negatif itu mencari frekuensi kumulatif lebih dari. Oke, ada pertanyaan tidak? Oke, kalau tidak, sebelum kita akhiri kegiatan, silakan kalian kerjakan soal post-test. Waktunya 10 menit ya. Kurang tidak? Jam loro DKI yo lho. Langsung berapa, Pak? Tekan jam loro. Apa mau langsung? Apa mau langsung?
objek positif dan objek negatif. Kemudian untuk membedakan objek positif dan objek negatif itu terletak pada frekuensi kumulatif kurang dari dan frekuensi kumulatif lebih dari. Kalau untuk mencari objek positif berarti kita mencari frekuensi kumulatif kurang dari. Sedangkan untuk mencari objek negatif itu mencari frekuensi kumulatif lebih dari. Oke, ada pertanyaan tidak? Oke, kalau tidak, sebelum kita akhiri kegiatan, silakan kalian kerjakan soal post test. Waktunya 10 menit ya. Sudah selesai? Sudah. Oke, silakan yang sudah bisa dikumpulkan. Ini dulu. Sudah semua? Oke, marilah untuk mengakhiri kegiatan belajar hari ini, silakan salah satu dibimbing doa. Duduk siap, gerak. Untuk mengakhiri kegiatan pada hari ini, doa mulai. Doa selesai. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.